Hey guys, welcome back to another daily coding videos dari Ding, dan sekarang kita bakal di materi praktikum. Jadi di materi praktikum ini kita menjalankan buat materi yang isinya khas anak politeknik gitu. Jadi ada materinya, nanti teman-teman coba memahami dulu langkah-langkahnya. Jadi di video selanjutnya saya bakal share bagaimana cara membuat ininya, cara membuat codingannya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu gimana cara memahami dan membaca judulnya. Ya. Oke, di sini ada visi, jadi teman-teman dapat soal latihan begini. Sebelumnya sudah kita lihat bikin revisi dari potongan kode yang sudah ada. Kan bagaimana membuat MVC dengan PHP biasa dari sebuah di kasus. Oke, nih di sini ada deskripsinya. Buatlah aplikasi sederhana menggunakan arsitektur MVC. Biasanya akan diminta untuk belajar bikin CRUD. Di sini kebetulan CRUD-nya adalah, jadi teman-teman akan membuat biodata mahasiswa yang ada NIM, nama lengkap, alamat, jurusan, nomor telepon, dan lain-lain. Ini ada persyaratan fungsionalnya. Fungsionalnya adalah tampilkan data mahasiswa, ya, nampilin data, nambah data, edit data, dan delete data. Jadi ini standar banget CRUD khas belajar gitu ya. Persyaratan teknisnya ada nih, bikin model, bikin view, dan bikin controller. Jadi ketika belajar membuat ini, teman-teman memang sudah fokus untuk main MVC, bukan lagi main berdasarkan terstruktur atau yang satu file jadi spaghetti gitu. Nah, langkah-langkah pembuatannya biasanya nanti bakal ada bikin folder, ada model, views, dan controller. Nah, di sini sekali lagi saya ingatkan bahwa kita udah main pakai object oriented. Jadi modelnya adalah sebuah kelas, view-nya itu adalah view PHP biasa, foldernya adalah sebuah kelas juga. Sini nanti silakan belajar bikin tabel biodata mahasiswa. Nah, ini nanti yang akan kenapa ini perlu diajarkan? Karena nanti teman-teman perlu merasakan bagaimana susahnya membuat MVC dengan cara biasa. Kemudian nanti saya tunjukkan cara yang Laravel sehingga teman-teman bisa mengapresiasi, oh ternyata Laravel itu emang enak. Ini silakan diikutin aja. Masukin ke masukin ke mana? Ke klien SQL-nya segala macam kayak gitu ya. Terus bikin model, modelnya adalah yang berkaitan dengan data yang ada di mahasiswa. Tentu saja ini akan berhubungan dengan nih query-query buat nambah data mahasiswa baru, query buat ngambil semua data mahasiswa, query buat ngambil data mahasiswa berdasarkan NIM untuk diedit misalkan, memperbarui data mahasiswa, menghapus data. Ini query CRUD standar. Kemudian view-nya apa nih? View untuk menampilkan daftar mahasiswa. Buat form untuk nambah atau mengedit data mahasiswa. Kemudian di controllernya teman-teman perlu menambahkan permintaan menghandle ya dari view yang diminta sama user, yang diterima sama user itu perintahnya apa aja. Nah, si controller inilah yang nanti bakal menyambungkan dengan model dan view, berkomunikasi dengan model dan view. Jadi sekali lagi materi yang sebelumnya jangan dilupakan ya. Nih, kalau kita main MVC, maka normalnya model dan controller itu berkomunikasi, bukan model dengan langsung view. Ya, itu dia kuncinya di sini. Nah, kemudian ada koneksi database. Koneksi database akan dibuat di file sendiri, jadi teman-teman perlu belajar memisahkan konfigurasi. Nah, nanti ini bakal kerasa nanti di MVC, tapi dia memudahkan proses MVC ini. Nah, si MVC yang standar ini kayak begini. Output yang diharapkan adalah halaman data mahasiswa, ya, semuanya, formulir tambahannya, formulir editnya, formulir delete-nya, semuanya ada di situ. Nah, biasanya nanti juga bakal ada nilai bonus gitu misalnya. Kalau bisa validasi input, kalau ada error message, itu bakal ada. Nah, di bawah sini teman-teman, ini ada langkah-langkah pengerjaannya.
Ini bisa teman-teman lakukan dan teman-teman tiru. Jadi kita bikin folder, ya, ada model, view, controller, ada folder config, ya, ada folder config, ini dalamnya ada file database.php, kemudian ada file index.php sebagai entry point aplikasinya. Jadi nanti ketika kita buka aplikasinya, localhost 8000 misalkan /index, ya, nanti dia bakal melempar ke masing-masing folder di sini. Langkah keduanya bikin database, ya, bikin di use database-nya, create table-nya, kemudian config. Nah, di sini adalah konfigurasi. Nah, biasanya kalau bagian konfigurasi ini, buat teman-teman yang sudah biasa ngoding pakai terstruktur, itu gampang. Ya. Dia sudah tahu bahwa ada host, ada username, ada database name, ada passwordnya, terus ada variable connection-nya gitu kan. Nanti pakai PDO. Nah, PDO ini biasanya nanti perlu ngaktifin extension atau MySQL PDO atau apa gitu di php.ini. Harusnya kalau teman-teman sudah biasa main, itu sudah bisa. Ya. Oke, terus buat model. Nah, di model seperti apa? Ya ini tadi ya. Nah, di model teman-teman bisa kasih table name, bisa kasih connection-nya, kemudian bikin konstruktornya. Database-nya dari mana? Nih, dari sini ya, dari kelas database ini. Nih, kelas database di new, kemudian get connection. Nah, new ke get connection, dia ngambil dari sini gitu ya. Terus ada variable-variable public standar yang dibutuhkan. Nah, ini sekarang ada function buat nge-read select bintang from mana gitu ya. Dia connection, terus dia execute, dia bakal return hasil eksekutannya. Untuk insert juga sama, insert bla bla bla. Dia pakai prepare statement kayak begini ya. Ini untuk mencegah ya SQL injection biasanya. Ini teman-teman bisa coba. Terus dia connect, prepare statement, terus nanti dia nggak bakal ngebind, terus dia execute, dia bakal nge-return something kalau berhasil, return false kalau dia gagal. Nah, selanjutnya ini ada juga yang namanya update. Nah, di function update, nanti teman-teman bisa set seperti ini. Where-nya sama, update set something gitu ya. Dengan prepare statement juga, terus di execute, return true, dan kemudian return false kalau gagal. Sama ya. Execute, return true, return false. Query ya, query. Query yang ada prepare statement-nya, connection, bind param, execute, return false atau return true. Nah, biasanya ada yang lupa nih. Biasanya ada yang lupa kalau ngasih ini, ngasih prepare statement ini. Nah, ini leads to SQL injection attack. Jadi hati-hati, gitu ya. Terus get by ID juga kayak begitu, dan udah. Nah, jadi function-function yang ada di model ini isinya query. Dia query, mengquery data. Kebetulan datanya ada di MySQL. Jadi seperti ini. Kemudian kita bikin controller. Controllernya ini modelnya ini di construct di kelasnya mahasiswa controller. Dia bakal nge-new mahasiswa. Ketika kita nge-new mahasiswa, otomatis nanti kita bakal nge-new juga database gitu ya, karena konstruktornya memanggil ini. Nah, ini langsung connect tuh. Jadi dari config ke model, model ke controller. Nah, sekarang nanti model MVC kita itu akan berubah gitu. Ini sekarang ada index, dia bakal read, kemudian lemparin datanya ke mahasiswa dari function variable mahasiswa. Ini. Read juga cuma nampilin file view-nya aja, di store dia bakal nerima ini, kemudian masukkan modelnya, kalau dia lancar, nah, harusnya di sini nanti ada checking dulu ya, tapi ini apa-apa lah ya, kita anggap lancar-lancar aja. Editing juga seperti itu, update juga seperti itu, ada datanya, ada something kita lakukan, kemudian kita cari delete ini nggak nyambung ini, delete ini, delete this table name, this name. Ya, ini mungkin function delete-nya bakal nggak jalan. Ya. Terus di sini ada view. Nah, view-nya silahkan dibikin sendiri aja. Terserah nanti. Daftar mahasiswa kan tinggal looping doang, kayak for each. Terus nanti form create-nya. Nah, ini basic pengetahuan PHP basic-nya.
Yang perlu teman-teman ketahui juga ya, ada form itu ada action-nya, kemudian ada metodenya. Di Laravel itu akan ditambahin CSRF. Nanti teman-teman bisa googling CSRF itu apa gitu. Ini udah di level yang ini untuk basic teman-teman perlu. Dari require dari browser, tapi ini bisa di skip pakai JavaScript, ini bahaya. Nggak masalah dipakai, tapi perlu ada validasi di backend juga. Ada form edit juga, untuk edit sama ya. Nih, index.php actionnya apa, update dan name, mahasiswa name gitu ya. Nah, disinilah parameter itu diinjek. Terus routing. Nah, disinilah perannya file index.php. Jadi nanti file index.php akan menerima dua hal, action dan apa actionnya dulu, dan dia bakal nge-switch berdasarkan actionnya itu. Kalau actionnya adalah create, maka dia bakal panggil controller create. Kalau actionnya adalah store, dia bakal ambil ini. Kalau actionnya adalah edit, dia bakal ngecek dulu ada nggak NIM-nya, gitu ya. Kalau nggak ada, harusnya dia nggak nge-skip. Update juga begitu, delete juga begitu. Nah, tadi saya lihat apakah nggak ada NIM-nya, nah di sini ada NIM. Oke, nah disinilah by default dia bakal keluarin controller index. By default dia bakal ngeluarin controller index. Nah, ini yang teman-teman akan hadapi ketika dan rasakan ketika membuat sebuah CRUD pakai uh, revisi. Jadi file by file itu sudah kepisah, dan file by file itu punya fungsi tugas kalau di PNS itu tugas pokok dan fungsinya masing-masing gitu. Tidak dijadikan satu, tidak dicampur, tidak di-mix, tidak dibikin seperti spaghetti code, tapi dia sudah kepisah-pisah. Nah, proses memisahkan ini sekali lagi saya tekankan teman-teman itu menggunakan pendekatan object oriented. Karena kalau pakai terstruktur itu agak sulit. Kemudian file akan semakin banyak. Kemudian folder akan semakin banyak. Untuk ya teman-teman yang ngoding cuma satu CRUD, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang overkill gitu. Tetapi ketika kita ngodingnya untuk sesuatu yang sistem banyak dan itu akan butuh banyak table, nah ini akan sangat membantu. Nah, coba dirasakan dulu bikin MVC sendiri, nanti dengan kita bandingkan dengan membuat dengan menggunakan framework. Akan terlihat betapa nikmatnya Laravel itu ketika teman-teman tahu bahwa ada masalah nih di cara ngodingnya. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti saya di next video saya bakal demoin gimana saya ngodingnya. Cuma saya harap teman-teman bisa coba. Saya bakal kasih ini di deskripsi video. Oke, see you guys in the next videos. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe, join community, dan join juga di course lain di dosen ngoding yang ada di dosengoding.com. See you guys.